semua. Terima kasih kepada Bapak Ariston Nugroho dan Ibu Dian Mardiati selaku dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan rekan saya pada sesi 2 ini. Saya sendiri Siti Hadiah sebagai moderator dan penyaji Safira Alsara dan juru kamera Hana Veronica. Baik, langsung saja saya persilahkan untuk menyaji. Baik, kelompok kami di sini akan menjelaskan terkait analisis data dan perumusan konsep master plan. Sebelumnya, kemarin kami mengangkat potensi pengembangan desa wisata di Desa Merpati, Kecamatan Edelweiss, Kabupaten Delima, Provinsi Merak. Baik, di sini slide ini terdapat analisis data. Analisis situasi existing ini terdiri dari 3. Yang pertama demografi, ekonomi, dan infrastruktur. Yang pertama itu demografi terdiri dari 4 aspek. Yang pertama jumlah penduduk. Kondisi existingnya kurang lebih 14.225. Dengan implikasinya itu potensi tenaga kerja yang cukup besar. Yang kedua struktur umur, mayoritas produktifnya sekitar 18-45 tahun dan implikasinya dapat mendukung sektor wisata dan UMKM. Kemudian selanjutnya pendidikan rendah dan banyak yang tidak tamat SD. Implikasinya perlu pelatihan intensif untuk pengolahan potensi wisatanya. Yang keempat aspek keterampilan masyarakat masih terbatas serta implikasinya pelatihan kerajinan, kuliner, dan pemandu wisata. Selanjutnya, ekonomi terdiri dari 3 aspek. Yang pertama sumber pendapatan, kondisi existingnya bertani dan pekerjaan informal tidak stabil. Potensinya agrowisata meningkatkan hasil ekonomi kebun. Aspek yang kedua, produk lokal seperti jagung, cabai, mangga yang belum digarap maksimal. Potensinya itu olahan dapat menjadi wisata oleh-oleh. Yang terakhir, ketergantungan ekonomi, masih banyak warga yang bergantung pada pembelian luar. Potensinya itu menciptakan pendapatan mandiri dan rutin. Berikutnya, infrastruktur. Ada 4. Yang pertama, akses jalan. Kondisinya itu beraspal namun belum menyentuh titik wisata. Kebutuhannya itu peningkatan jalan akses. Yang kedua, air bersih. Ada namun belum merata. Kebutuhannya itu sistem distribusinya terpadu. Yang ketiga, telekomunikasi, sinyal stabil namun internetnya lambat. Kebutuhan pengembangannya itu internet berkecepatan tinggi. Yang terakhir, fasilitas umum seperti balai desa, sentra kerajinan. Kebutuhannya itu rest area, pusat informasi, dan wisata. Berikutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Desa Merpati ini memiliki kekayaan alam berupa area hijau dan potensinya seperti spot trekking dan panorama yang dapat dikembangkan menjadi minat khusus. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Beberapa titik wisata itu belum mencapai fasilitas pendukung seperti jalan, papan petunjuk, maupun toilet umum. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Peningkatan tren wisata ekologis dan wisata pedesaan memberikan peluang bagi Desa Merpati untuk berkembang. Yang keempat, threats atau ancaman. Ancaman di sini yang muncul berupa degradasi lingkungan akibat peningkatan wisatawan. Perubahan iklim dapat mempengaruhi area alam seperti risiko komersiali budaya apabila tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, rumusan konsep master plan. Di sini ada visi, misi, dan sasaran. Visinya itu terwujudnya potensi desa yang menyejahterakan masyarakat berlandaskan kearifan lokal. Yang misinya itu ada 5, mengembangkan destinasi, meningkatkan ekonomi, memperkuat SDM, melestarikan budaya lokal, dan mengoptimalkan infrastruktur pendukung desa wisata. Kemudian selanjutnya sasaran. Sasarannya itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan jumlah kunjungan wisata, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil atau UMKM, memperkuat koneksi infrastruktur, serta mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan dan inklusif. Berikutnya, rumusan konsep master plan.
Konsepnya itu berlandaskan rencana tata ruang, zona pemanfaatan lahan. Ada 4 bagian. Yang pertama zona wisata alam. Fungsinya itu pelestarian festival budaya dan sangat seni. Contoh kegiatannya menyelenggarakan festival budaya dan lain-lain. Yang kedua zona permukiman. Fungsinya itu hunian masyarakat dan permukiman ramah lingkungan. Contohnya pengembangan pemukiman yang ramah lingkungan. Yang ketiga, zona pertanian, produksi pangan dan rempah, kebun teh, kopi dan rempah. Contohnya itu pengembangan agrowisata yang menyediakan edukasi pertanian dan produksi hasil panen lokal. Terakhir, zona ekonomi, transaksi ekonomi, sentra UMKM dan kuliner, meningkatkan keterampilan produk sehingga menjadi pusat aktivitas ekonomi dan membantu memberdayakan ekonomi masyarakat di desa wisata. Selanjutnya, rumusan konsep infrastruktur itu berupa jalan akses wisata. Fungsinya itu untuk mendukung mobilitas wisatawan. Yang kedua, pusat informasi wisata yang fungsinya memberikan layanan wisata. Yang ketiga, internet desa untuk promosi digital. Dan yang keempat itu rest area dan toilet untuk kenyamanan para wisata. Berikutnya, program prioritas berdasarkan sektor dan skala prioritas. Skala waktunya itu yang pertama jangka pendek 1-2 tahun, sektor wisata, SDM dan digital dan infrastruktur. Programnya itu festival budaya tahunan, pelatihan pemandu wisata dan peningkatan akses jalan ke lokasi wisata. Yang kedua itu jangka menengah 3-5 tahun, ekonomi, pariwisata, infrastruktur. Programnya itu meningkatkan sentra UMKM, pengembangan agrowisata dan peningkatan rest area dan pusat informasi wisata. Yang ketiga ini jangka panjang 5-10 tahun, investasi dan hunian, digitalisasi dan keberlanjutan. Programnya itu program homestay, ekosistem digital dan kurikulum budaya. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji atas materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada pembahas 1. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya sebagai pembahas 1. Maka saya di sini izinkan saya untuk menyoroti kepada di analisis datanya. Coba bisa ditampilkan untuk analisis datanya. Berfokusnya pada analisis data. Sebetulnya pertama itu kami itu kebingungan dikarenakan latar belakangnya tidak disampaikan. Jadinya yang melatar belakangi desa ini itu apa gitu. Jadinya kalau misalkan langsung masuk ke analisis data, jadinya bingung gitu ya. Lalu menyoroti kepada demografi. Di demografi itu langsung ke kesimpulannya ada baiknya itu ditampilkan tingkatannya. Coba balik lagi ke demografi yang awal coba. Demografi yang halaman 2. Contohnya seperti ini, aspek untuk jumlah penduduk itu kan jadinya biar tidak ada rancu data 14.000 itu maksudnya 14.000 apa jiwa, orang, ekor atau seperti apa gitu. Terus pun dari struktur umur itu ada baiknya dijabarkan kepada tingkatan-tingkatan umur. Jangan hanya langsung seperti mayoritas umur produktif sekian-sekian. Kan di tingkatan struktur umur tuh ada nanti yang sepuhnya berapa, nanti agar bisa digeser ke sektor lain untuk membantu potensi desa ini gitu. Dan sama seperti pendidikan dan keterampilan. Itu aja sih paling terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembahas 1. Selanjutnya saya persilakan pembahas 2.
Terima kasih atas waktunya. Saya boleh lihat analisis SWOT-nya. Nah, di sini kan analisis kekuatannya ya, strength-nya. Di sini dia memiliki keunggulan Desa Merpati memiliki keunggulan yaitu kekayaan alam berupa area hijau dan potensi wisata alam. Sedangkan dari sisi ancamannya, ancaman yang muncul itu meliputi degradasi lingkungan seperti pembabatan hutan yang mungkin. Nah, ini kan suatu bertolak belakang. Jadi saya ingin bertanya bagaimana cara memanfaatkan kekuatan ini untuk menghindari atau meminimalkan ancaman yang ada. Mungkin begitu. Kasih. Terima kasih atas pembahasan 1 dan pembahas 2. Setelah argumen dan tanggapan yang telah diberikan oleh pembahas 1 dan pembahas 2, sekarang saya mempersilakan kepada penyaji. Baik, untuk Bang Arif, terima kasih atas masukan dan sarannya. Nanti kedepannya diperhatikan lagi untuk ini materinya, Bang. Selanjutnya untuk Bang Dahlan, pertanyaannya itu bagaimana cara memanfaatkan stray untuk menghindari ancaman. Seperti yang kita bahas tadi, kekuatan di Desa Merpati ini berupa kekayaan alam seperti spot trekking, panorama, dan area hijau. Dari potensi ini bisa dimanfaatkan untuk membuat wisata berbasis konversi seperti pembatasan jumlah wisatanya agar tidak merusak alam, serta jalur trekkingnya itu dibuat resmi agar pengunjung juga tidak merusak alam, sehingga dapat mencegah dan tidak menimbulkan ancaman berupa degradasi lingkungan. Seperti itu, Bang. Ya. Baik, terima kasih. Demikianlah penyampaian materi dan diskusi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.